Baikuni atau yang dikenal dengan Babe. Baikuni lahir pada tahun 1961 di Desa Meragen, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Masa kecil Baikuni memiliki masa kecil yang kelam. Di masa sekolah, Baikuni beberapa kali tidak naik kelas. Pada umur 12 tahun, Baikuni masih duduk di kelas 3 SD. Itulah membuat temannya mengolok-olok Baikuni dengan sebutan si bodoh. Hal ini ditambah lagi dengan kedua orang tuanya yang sering melakukan kekerasan fisik maupun mental. Karena tekanan itu membuat Baikuni tidak betah tinggal di rumah. Baikuni pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah dan merantau ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, Baikuni bingung karena tidak punya tempat tinggal dan sanak saudara. Akhirnya Baikuni hidup di jalanan dan mencari uang dengan mengamen. Di daerah lapangan Menteng di Jakarta, Baikuni masih mendapatkan kekerasan. Sampai ia pernah mendapatkan kekerasan seksual oleh beberapa preman jalanan. Meski begitu, Baikuni mencoba menolak. Tapi karena Baikuni masih kecil tidak bisa melawan beberapa preman yang sudah dewasa. Hal inilah yang membuat Baikuni trauma, hingga akhirnya Baikuni bertemu dengan seorang pria yang bernama Cuk Saputra. Karena tidak tega melihat kondisi Baikuni, Cuk Saputra mengajak Baikuni tinggal bersama. Baikuni dibawa ke daerah Kuningan untuk membantu mengurus kerbaunya. Baikuni tinggal bersama Cuk Saputra hingga berumur 21 tahun. Di usia inilah Baikuni dikenal dengan wanita saudara Cuk Saputra untuk dinikahi yang bernama Ira. Setelah menikah, Baikuni tidak memiliki ketarikan dengan istrinya atau dengan lawan jenisnya. Hal ini dikarenakan traumanya pada masa kecilnya. Baikuni juga mengatakan selama menikah dia tidak pernah berhubungan suami istri bersama istrinya, hingga sampai akhirnya istrinya meninggal karena sakit. Hingga akhirnya Baikuni memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Kini ia memutuskan untuk menjadi pedagang asongan, tepatnya di daerah Terminal Pulau Gadung. Dia juga merawat beberapa anak yang hidup di jalanan yang kurang mendapatkan kasih sayang. Dan dari sinilah hasrat seksual Baikuni terhadap anak kecil mulai dirasanya. Kala itu menurut mereka, Baikuni sangat baik kepada mereka. Karena hal itu Baikuni dipanggil Babe. Karena menurut mereka Baikuni seperti orang tuanya sendiri. Sebenarnya anak-anak ini masih memiliki orang tua. Singkat cerita, Ardiansyah yang biasanya berkumpul ke rumah Baikuni bersama teman-temannya, kini ia sendiri ke rumah Baikuni. Karena Ardiansyah juga tidak takut dengan merasa curiga karena dia sudah mengenal Baikuni seperti orang tuanya sendiri. Hingga akhirnya Baikuni melihat kesempatan itu. Baikuni mulai mengajak Ardiansyah untuk melakukan berhubungan badan. Mengetahui hal itu, Ardiansyah pun menolaknya. Mendengar penolakan Ardiansyah, Baikuni pun langsung mencekik leher Ardiansyah. Hingga Ardiansyah sudah tak tersadar dan tewas. Setelah Ardiansyah meninggal dunia, Baikuni mulai melakukan aksi bejatnya dengan menyodomi korban. Setelah menyodomi Ardiansyah, Baikuni tidak berhenti di situ saja. Ia bahkan memutilasi korban menjadi 4 bagian. Hingga akhirnya keesokan harinya pada tanggal 8 Januari 2010 ditemukan jasad seorang anak yang dimutilasi tanpa kepala yang ada di dalam kardus, yang berada di jembatan Jalan Raya Bekasi kilometer 27 arah Canggung, Jakarta Timur. Penemuan ini sangat menghebohkan pada saat itu. Sedangkan pada tanggal 9 Januari 2010 ditemukan potongan kepala dan bagian tubuh lainnya di jembatan Pulau Gadung. Akhirnya setelah adanya diidentifikasi dan ada keluarga yang membuat laporan kehilangan, yaitu Ibu Ardiansyah Nur Hamidah, menyatakan bahwa ciri-ciri tersebut seperti Ardiansyah. Hingga akhirnya jasad ini dinyatakan bahwa jasad ini adalah jasad Ardiansyah. Menurut keluarga korban, Ardiansyah seringkali menginap di kontrakan Baikuni. Dan juga atas kesaksian teman terakhir kalinya melihat Ardiansyah ke rumah Babe. Atas bukti pengakuan inilah pada tanggal 8-10 Januari, akhirnya polisi menetapkan Baikuni sebagai tersangka dan lantas melakukan pencarian terhadap Baikuni. Polisi pun akhirnya menemukan Baikuni di rumahnya di Gang Masjid dalam Pulau Gadung, Jakarta Timur, dengan tuduhan pembunuhan dan mutilasi. Di rumahnya polisi juga menemukan bukti yaitu kardus, pisau, dan pakaian Ardiansyah yang bersimbah darah. Akhirnya polisi pun menangkap dan tubuh Ardiansyah diotopsi. Dari hasil otopsi, polisi mengatakan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Baikuni. Setelah diinterogasi, Baikuni mengatakan bahwa
ada 14 korban yang pernah ia bunuh. Pembunuhannya dilakukan pada sejak tahun 1995. Motif pelaku pembunuhan juga sama, yaitu untuk kepuasan seksual. Dari semua korban, menurut Baikuni semuanya laki-laki dari usia 4 tahun hingga 14 tahun. Dari pemikiran dokter, Baikuni bukan hanya mengidap homoseksual dan pedofilia, namun juga nekrofilia, yaitu ketertarikan berhubungan seksual dengan mayat. Hingga akhirnya pada tanggal 6 Oktober 2010, pengadilan menjatuhi hukuman kepada Baikuni seumur hidup. Namun jaksa penuntut umum tidak puas akan keputusan itu dan mereka pun meminta permohonan banding. Permohonan itu pun disetujui. Akhirnya Baikuni divonis hukuman mati. Itulah akhir kisah pembantaian kejam yang dilakukan oleh Baikuni. Dan jangan lupa beri komentar dari video ini. Terima kasih untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa.